Belajar bersama Bu Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 3? Alhamdulillah, setelah teman-teman menghadapi PTS selama 2 minggu, sekarang kita mulai belajar kembali ya. Hari ini Bu Muti akan menjelaskan tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini ada di buku tema 3. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alat ukur panjang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu alat ukur panjang baku dan yang kedua alat ukur panjang tidak baku. Sekarang Bu Muti akan menjelaskan pengertian baku dan tidak baku. Yang pertama, alat ukur panjang baku adalah pengukuran yang memiliki standar internasional yang hasilnya akan sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya nih, jika Lani mengukur buku tulis menggunakan penggaris, lalu hasilnya 25 cm, maka jika Dayu mengukur buku tersebut pun hasilnya akan sama 25 cm juga, asalkan buku tulis yang diukur tidak berbeda, alias buku tulisnya sama, itu juga ya. Lanjut, alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku adalah pengukuran yang nilainya tidak tetap dan bisa berbeda hasilnya jika dilakukan oleh orang lain. Contohnya, jika ayah mengukur meja makan dengan menggunakan jengkalnya ayah, pasti hasilnya akan berbeda jika meja makan tersebut diukur menggunakan jengkal adik yang tangannya lebih kecil dari tangan ayah. Jadi hasilnya tidak tetap ya, bisa berbeda-beda. Misalnya, kalau menggunakan jengkal ayah, meja makan tersebut ukurannya atau panjangnya sebanyak 5 jengkal ayah. Tapi kalau diukur pakai jengkal adik, bisa jadi meja makan tersebut menjadi 10 jengkal adik ya, karena jengkal adik lebih kecil daripada jengkalnya ayah. Oke. Contoh alat ukur panjang baku. Yang pertama ada penggaris. Penggaris digunakan sebagai alat untuk membantu pengukuran dalam proses belajar mengajar. Contohnya, penggaris bisa digunakan untuk mengukur buku, pensil, atau meja belajar. Yang kedua, ini namanya meteran pita atau meteran kain. Sesuai namanya, meteran ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kain. Ini biasa digunakan oleh para penjahit ya. Yang ketiga ada meteran saku. Meteran ini digunakan untuk mengukur bangun atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Meteran ini sering digunakan oleh tukang bangunan. Alat ini dinamakan meteran saku karena dimasukkan ke dalam saku dan dibawa kemana-mana. Yang keempat ada meteran roll besar. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Ya, misalnya orang tua kalian akan membangun rumah. Ya, awalnya kan dari mengukur tanah. Nah, mengukur tanah itu bisa menggunakan meteran roll besar yang satu ini ya. Jadi tidak bisa menggunakan meteran saku, apalagi meteran pita. Sesuai kegunaannya masing-masing. Lanjut, itu dia alat ukur panjang baku.
Contoh alat ukur panjang tidak baku. Yang pertama, jengkal. Satu jengkal adalah ukuran panjang dari ibu jari atau jari jempol hingga ujung jari kelingking. Coba dipraktekkan ya sesuai gambarnya. Yang kedua ada depa. Depa itu panjang yang diukur dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri yang direntangkan. Ya, itu bedanya jengkal dan depa. Yang kedua, hasta. Hasta adalah ukuran panjang dari siku sampai ujung jari tengah. Itu namanya hasta. Dan yang terakhir adalah langkah kaki. Langkah kaki adalah panjang jarak satu telapak kaki ke telapak kaki lain saat berjalan normal. Ya, jadi melangkahnya bukan melangkah yang besar-besar, bukan sengaja langkah yang sampai berapa ubin misalnya gitu. Jadi langkahnya langkah berjalan normal saja. Nah, kenapa ini semua disebut alat ukur panjang tidak baku? Karena jengkal, depa, hasta, dan langkah kaki setiap orang berbeda-beda. Ya, tergantung ukuran tubuhnya. Seperti yang tadi Bu Muti contohkan, jengkal ayah itu pasti lebih besar daripada jengkal tangan adik. Sama depa, hasta, dan langkah kaki juga. Oke? Sekian dulu materi hari ini. Teman-teman tetap semangat belajar ya. Jika ada yang masih belum dipahami, teman-teman boleh bertanya ke walasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.